kemampuan Iran untuk membangun senjata nuklir itu bisa aja dihabisi, diserang. Tapi itu tidak akan menghalangi Iran suatu hari nanti memiliki senjata nuklir. Tapi Israel tahu bahwa dia tidak akan mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan serangan ke Iran. Karena kalau kita lihat ya jumlah penduduknya, luas wilayahnya, bahkan kemampuan alutsistanya, Iran lebih unggul daripada Israel. Ini mengenai yang tadi Prof sudah sampaikan, yaitu BOP, Board of Peace. Nah, ini kan kita bergabung di dalamnya. Menurut Prof, tepatkah langkah untuk bergabung itu? Tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa, Prof? Hari ini saya mendapat satu kesempatan khusus untuk dapat berbincang, berdialog, ngobrol juga banyak mengenai isu-isu seputar dunia internasional sekarang bersama Profesor Hikmanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Sio. Sehat ya? Sehat walafiat. Ya. Saya melihat banyak bahwa Prof berkelana di dunia hukum internasional dan juga sempat menjadi rektor di Unjani kalau nggak salah ya. Betul, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Betul. Dan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Jadi hari ini Prof, kita akan bicara banyak mengenai perkembangan isu internasional sekarang, khususnya perang yang masih berlangsung ya. Pertama-tama Prof, satu hal yang Prof pikirkan ketika mendengar ada atau mungkin pada saat dimulainya konflik Amerika dan juga Iran atau Israel dengan Iran, apa yang Prof pikirkan pertama? Ya, pertama adalah terkejut ya, karena saya tidak ekspektasi bahwa akan ada perang yang dilancarkan oleh Israel ke Iran, lalu kemudian Iran membalas dan kemudian tentunya Amerika ikut terlibat. Kenapa saya terkejut? Karena pada saat itu masih ada negosiasi antara pemerintah Iran dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan senjata nuklir dan pengayaan uranium, ya kan? Dan Israel pada waktu itu kan menyerang itu dengan mengatakan bahwa ini merupakan preemptive strike. Ya, preemptive. Kalau maksudnya preemptive kan gini, dia tidak mengalami benar serangan, tetapi dia mengatakan bahwa senjata nuklir yang dibangun oleh Iran itu akan ditujukan pada dia. Nah, daripada dia nanti diserang, maka lebih baik dia akan melakukan serangan terlebih dahulu. Padahal kan sedang ada negosiasi. Ya, jadi pada waktu itu juga saya terkejut. Kenapa seperti ini? Bahkan terkejut juga karena awalnya kan Trump mengatakan bahwa kita akan melakukan serangan ke pemerintah Iran karena ingin membantu rakyat Iran sebagian yang melakukan demo terhadap pemerintah Iran. Dan pada waktu itu Trump mengatakan, oh kalau Anda melakukan tindakan opresif terhadap para pendemo itu, kami akan serang Anda. Nah ini jadi waktu itu saya bertanya-tanya, ini sebenarnya Amerika Serikat ikut melakukan serangan ke Iran, ini karena Israel terlebih dahulu yang menyerang, terus kemudian ada serangan balik, terus kemudian mungkin antara Israel dengan Amerika Serikat ada kerjasama pertahanan, sehingga dia melakukan serangan. Padahal pada waktu itu katanya soal demo. Kedua, katanya soal senjata nuklir. Nah nanti, jadi saya waktu itu saya terkejut terus terang. Prof, ada kepikiran nggak bahwa serangan itu mungkin muncul sebagai salah satu upaya untuk menggulingkan pemerintahan Iran pada saat itu? Karena kan kalau kita lihat dari sisi historisnya, ada sisi yang mungkin tidak akan dilupakan oleh semua orang, bahwa sebelum tahun 79 itu Amerika punya hubungan erat dengan Iran, dan apakah ini menjadi salah satu tujuan untuk memulihkan hubungan itu kembali? Nah, jadi kalau saya berpikir serangan yang dilakukan oleh Israel itu sebenarnya dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang ada. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena bagi Israel, dia akan mengatakan, oke,
kemampuan Iran untuk membangun senjata nuklir itu bisa aja dihabisi, diserang. Tapi itu tidak akan menghalangi Iran suatu hari nanti memiliki senjata nuklir. Ya. Nah, jadi bagi Israel, mereka mengatakan satu-satunya upaya untuk bisa memastikan bahwa Iran tidak mempunyai senjata nuklir adalah dilakukannya pergantian rezim. Rezim dari yang sistem mullah, gitu ya, menjadi sistem kerajaan. Seperti sebelum tahun 79. Dan kita tahu sebelum tahun 79, Syah Iran itu yang berkuasa ketika itu, Iya. eh, dia itu mempunyai hubungan baik dengan Amerika, dengan Israel, begitu kan? Ya. Nah, sementara kalau mullah, kenapa Israel sangat getol untuk bisa menggulingkan pemerintahan mullah ini? Karena pertama, dia punya ideologi bahwa Israel tidak berhak atas negara di atas tanah Palestina. Artinya, bagi Iran, Palestina merdeka itu berarti tidak ada yang namanya negara Israel. Nah, kedua, Iran itu memiliki kemampuan untuk membangun senjata nuklir. Jadi bagi Israel, kenapa harus diganti? Karena ini isunya adalah isu keberadaan Israel sebagai negara. Nah, jadi itu yang diinginkan oleh Israel. Tapi Israel tahu bahwa dia tidak akan mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan serangan ke Iran. Karena kalau kita lihat ya jumlah penduduknya, luas wilayahnya, bahkan kemampuan alutsistanya, Iran lebih unggul daripada Israel. Nah, oleh karena itu Israel memanfaatkan Trump yang sekarang ini ya boleh dibilang sangat keras gitu ya terhadap Iran untuk kemudian dia dibantu oleh Amerika Serikat dapat bantuan menyerang Iran. Dan kita tahu itu kenapa jurnalis-jurnalis itu waktu di Oval Office dia bertanya kepada Trump, ditanyakan apakah ini karena ada desakan dari Israel. Walaupun Trump menolak ya, dia mengatakan bahwa enggak ada. Ini keputusan saya sendiri. Tapi dari pertanyaan para wartawan itu, tahu kan kita bahwa ada indikasi ke arah sana. Ya, lewat siapa? Lewat sebenarnya Jared Kushner yang keturunan Yahudi, menantunya Trump, dan Steve Witkoff. Steve Witkoff itu dua orang yang sangat dipercaya oleh Trump, bahkan jadi special envoy, menjadi negosiator dengan Iran untuk isu-isu Palestina, isu pokoknya di Timur Tengah lah, di Iran dan sebagainya. Nah, jadi saya melihat bahwa Israel intensinya seperti itu. Tapi dia tahu kemampuan perangnya dia itu tidak memadai. Sehingga dia memanfaatkan Amerika Serikat. Ya. Sebenarnya Amerika Serikat juga sudah diingatkan sama ini apa namanya Kirk itu. Dia itu kan orang yang masuk dalam kelompok namanya MAGA, Make America Great Again. Oh iya. Ya kan? Charlie Kirk. Charlie Kirk. Iya, yang tewas terbunuh ya ditembak. Nah, Charlie Kirk mengatakan bahwa pokoknya jangan sekali-sekali menyerang Iran. Kita boleh bicara Make America Great Again, tapi jangan menyerang Iran. Bahkan Joe Kent, direktur dari kontraterorisme Amerika Serikat, itu mengundurkan diri ya, dengan mengatakan bahwa Iran sebenarnya bukan imminent threat untuk Amerika Serikat. Jadi bukan ancaman yang dekat. Ya. Bahkan Joe Kent ini mengatakan bahwa akhirnya Trump memutuskan untuk menyerang Iran itu atas ya desakan ya dari lobi Yahudi dan lain sebagainya. Artinya ya kepentingannya itu bukan kepentingan Amerika. Kalau Make America Great Again itu harusnya America first. Tapi yang terjadi sekarang bukan America first. Tapi orang mempertanyakan di Amerika ya, jangan-jangan ini Israel first. Nah, jadi itu penjelasannya. Berarti ada pandangan bahwa ketika Israel mempunyai intensi itu, namun
eh, secara tadi yang Prof sudah katakan ya, alutsista, lalu juga kondisi negara Israel itu sendiri atau Israel itu sendiri. Berarti ini sebenarnya masih berkaitan dengan konflik yang terjadi di sana, berarti sebenarnya, Prof. Oh iya, jadi kalau yang saya lihat setelah perang ini berjalan udah hampir 2 bulan lebih nih Ya, ya, itu ketika dari pihak Amerika Serikat mau bernegosiasi dengan Iran dan sampai pada satu titik akan berdamai gitu. Justru Israel betul. ingin memastikan bahwa itu tidak terjadi. Israel menyerang Hezbollah. Bahkan kalau menurut saya menyerang Hezbollah karena Hezbollah kan betul dia melakukan serangan dulu ke Ya, Israel. Pada waktu itu karena Hezbollah mengatakan saya berpihak pada Iran. Ya karena kamu menyerang Iran ya sudah saya serang balik kan gitu ya. Nah, tapi kan itu dianggap sebagai oh ini tindakan agresi dari Hezbollah. Lalu dibalas nih. Tapi dibalasnya itu nggak proporsional. Kenapa? oh, Nggak menyelesaikan cuma Hezbollah aja. Di apa namanya serangan itu juga diintensikan untuk mengambil Lebanon Selatan. ya, Karena Israel, pemerintahan Israel menganggap bahwa Israel Raya itu nggak cuman sekarang ini, ya, nggak cuman tepi barat, kemudian juga Gaza yang akan dikuasai, tapi juga sampai Lebanon Selatan. Karena ini kan soal Lebanon Selatan udah lama Israel ingin masuk ke Lebanon dan itu dianggap sebagai wilayah dia. Sehingga Hezbollah bertahan. Hezbollah justru yang melakukan penyerangan ya udah lama. Lalu kemudian ada pasukan UNIFIL ya. karena ada gencatan senjata di antara Unifil. mereka berdua. Betul. Itu yang kemudian mengakibatkan beberapa TNI juga menjadi korban Iya, dari betul. serangan-serangan. Iya, betul. Nah, yang kalau kita tarik ke belakang yang tadi Prof sampaikan bahwa pertanyaan dari Make America Great Again itu apakah benar atau itu Israel first atau America first. Nah, satu hal yang di pikiran saya sekarang adalah Donald Trump ini, Presiden Trump ini kan menjadi pusat perhatian ya, ketika beberapa serangan, beberapa konflik, beberapa pergerakan-pergerakan. Tapi yang kemudian membuat saya bertanya-tanya adalah ketika terjadi ketegangan antara Trump dengan Paus. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya mungkin baru terjadi sekarang, karena sebelumnya kan tidak ada lah Presiden Amerika yang berkonfront dengan Paus. Apa yang Prof pikirkan dari proses Ya, itu? jadi begini, saya menganggap bahwa sebenarnya ada dua alasan sih. Ya, Pertama, memang alasan yang menurut Trump, Paus tidak mendukung apa yang dia lakukan. Karena Paus juga mengatakan, Anda berdoa, ya, ya, tapi doa itu Anda panjatkan sebagai seorang agresor, ya, sebagai pihak yang melakukan agresi, itu Tuhan tidak akan terima. Ya. Tapi yang kedua, setelah saya pikir-pikir, dulu di Eropa itu kekuatan yang paling dominan itu cuma ada dua, Kekaisaran Romawi dan gereja. Maka kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional, kota Vatikan cuman kota, ya, ya kan? Adanya di Italia, di Roma, tapi dianggap sebagai subjek hukum internasional. Alasannya karena pada masa lalu yang namanya kota Vatikan itu sangat powerful. Dan kita tahu eh, gereja di eh, bagi umat Katolik itu bisa mempunyai perwakilan-perwakilan di seluruh dunia. betul. Termasuk juga di Indonesia kita punya kan gitu. Nah, sehingga kan ada dua kekuatan itu. Saya nggak tahu ya. Saya berpikir gini, Amerika Serikat di bawah Trump, dia ingin mempunyai kekaisaran. Nah, jadi saya teringat dengan pernyataan dari Raja Louis ke-14. Dia mengatakan gini, "L'État, c'est moi." Negara adalah aku. Jadi yang mengatur negara adalah saya. Nggak usah lah ada DPR segala macam-macam. Pokoknya apa yang saya ucapkan, itu adalah ucapan dari negara. Negara adalah aku. Nah, Trump sekarang ingin mengatakan pada dunia, bukan l'état c'est moi, tapi le monde. Le monde itu, kalau tulisannya le monde, gitu kan. Le monde, dunia, adalah saya. Le monde c'est moi. Artinya apa? Sayalah yang mengatur dunia. Ya, maka dia
sangat kesal ketika dia tidak mendapatkan Nobel Prize. Justru tokoh oposisi dari Kolombia ya tahun 2025 yang mendapatkan Nobel. Nobel itu. Maka waktu Venezuela Maduro diambil, tadinya sih tokoh oposisi ini yang ingin mendapatkan jabatan presiden. Tapi Trump bilang nggak perlu, saya nggak mau. Ya. Yang penting adalah karena masalah diambil Nobel tadi. Oke. Yang penting adalah wakil presiden yang jadi presiden, dia mau tunduk dengan saya. Dan kalau kita perhatikan ya, pidato Trump di Kongres Amerika Serikat, State of the Union Address, itu dia mengatakan, we are winning, and we keep on winning. Ya. Kita menang, dan kita menang terus. Sampai katanya rakyatnya sudah minta ampun, please Mr. President. Ya, we are winning so much gitu ya. We cannot take it anymore. Katanya gitu kan. Ya. Wah, dalam hati saya. Ya, tapi bener loh. Amerika itu di bawah Trump dengan 2 instrumen dia bisa menang terus. Pertama tarif. Ya, kenakan tarif banyak ke negara kan. Akhirnya negara-negara datang minta betul. Tolong. Kita berunding. Ya kan? Itu saya lihat tuh kalau ART nggak hanya yang Indonesia, Malaysia, Argentina, ya itu mirip. Ya ini yang agreement on reciprocal trade itu benar-benar ditekuk semua kedaulatannya. Ya kan? Gila. Terus kemudian kalau menggunakan militer Venezuela. Nah, tapi sekarang kena batunya nih soal Iran karena lama nih kan. Ya, betul. Kalau Venezuela 300 menit udah beres. Tapi kalau Iran lama nih. Nah, jadi saya lihat, Trump ini mau membangun imperium. Maka tidak hanya di dunia, tapi di dalam negeri Amerika. Maka di Amerika itu ada gerakan yang namanya No King. Yang kemarin demonstrasi. Sampai 8 juta. Ya, betul. Karena di bawah Trump, dia sudah mengabaikan hukum di negaranya. Bahkan secara internasional dia mengatakan, apa itu hukum internasional? Nggak perlu saya. Betul. Yang menentukan, misalnya saya berperang atau tidak, adalah moralitas saya sendiri. Coba. Ya kan? Untuk menunjukkan bahwa dia the king gitu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, mungkin juga dia mengatakan bahwa ini ada kayak zaman Romawi, tapi bukan kekasaran Romawi, tetapi yang namanya Trump, ya, sebagai katakanlah pengendali dunia dengan paus, gitu kan. Jadi seolah-olah kayak begitu. Tapi kalau kita lihat kemarin ya sepanjang perang itu atau kemudian banyak statement dari Trump atau mungkin dari pemerintah Amerika yang mengatakan bahwa kita telah memenangkan ini, atau mungkin dari pihak Israel, kita telah memenangkan ini. Menurut Prof itu benar atau hanya self-proclaim aja mungkin? Kalau menurut saya sih self-proclaim itu. Kenapa saya katakan gitu? Kalau kita di dunia militer, walaupun saya tidak besar di dunia militer, tapi yang saya tahu bahwa kalau ada misi yang ditetapkan oleh komandan, maka yang namanya anak buah, dia harus bisa menyelesaikan misi tersebut. Ambil contoh, komandan bilang, saya ingin bendera di sana, di lokasi musuh, kamu turunkan. Artinya kamu kuasai wilayah itu, kamu bisa turunkan bendera. Itu jelas. Dan namanya anak buah akan melakukan penyerangan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa itu terjadi. Dan kedua, nanti komandan bisa mengatakan, saya sudah memenangkan perang ini. Karena apa? Saya sudah berhasil menurunkan bendera. Sekarang, kalau misalnya Amerika Serikat, ini yang namanya misi, ya, tujuan dari perang ini, itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tadi kan saya bilang, katanya membantu rakyat Iran yang menghadapi pemerintahnya yang dianggap opresif. Lalu tiba-tiba berubah. Oh enggak, ini berkaitan dengan senjata nuklir yang dimiliki oleh Iran dengan pengayaan uranium. Tiba-tiba berubah. Oh, sekarang kita mau regime change. Walaupun regime change itu tidak sama dengan Israel. Kalau Trump bilang, saya nggak apa-apa, sistemnya mulai, nanti yang siapapun penggantinya harus tunduk sama saya. Yang penting itu. Karena itu yang terjadi di Venezuela kan? Iya. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat sekarang ini, terkait dengan Selat Hormuz. Karena pada saat perang ini berlangsung, Iran melihat dia punya daya ungkit nih, bargaining chip. Yaitu apa? Saya akan bisa bertahan dengan saya memainkan Selat Hormuz ini.
Karena apa? Karena tidak hanya negara-negara Teluk yang sangat bergantung pada Selat Hormuz, tetapi negara-negara di dunia itu sangat tergantung. Bahkan harga minyak itu bisa yang menentukan adalah ditutup atau tidak ditutupnya Selat Hormuz. Walaupun Amerika Serikat, Trump selalu dengan sesumbar mengatakan kita nggak perlu minyaknya di Timur Tengah itu dari Teluk, kita sudah banyak minyak, bahkan mungkin juga Venezuela dan lain sebagainya kan. Cuman masalahnya pelaku-pelaku usaha itu ketika menetapkan harga, dia akan menetapkan harga internasional. Nggak mungkin misalnya harganya internasional $100, terus kemudian dia bilang, saya cuma 85 dolar. Nah, ini kan sama dengan pengusaha yang bodoh, tidak bisa memanfaatkan situasi, kan, ya kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya harga minyak di Amerika Serikat itu tinggi, melambung. Makanya sekarang Trump itu juga dipermasalahkan. Kamu sudah membuang uang untuk melawan Iran dan sampai hari ini belum jelas nih kemenangannya. Walaupun dia setelah proklaim kan mengatakan bahwa ini angkatan perangnya sudah habis, kita sudah ini, pemimpinnya sudah kita habisi, nggak ada pemimpin lagi yang sangat kuat dan sebagainya. Tapi setiap kali mengatakan seperti itu, Iran juga masih menyerang waktu masih ada serangan kan. Nah, jadi orang bertanya, ini misi perang ini sudah tercapai atau belum? Kalau misalnya berubah-ubah, berganti-ganti. Nah, itu terus kemudian juga kalau saya lihat ya nggak mungkin lah kalau dia menang perang mau ada perundingan-perundingan. Ya, bahkan setelah putaran di Pakistan di Islamabad pertemuan itu kan mau diadakan lagi, tapi Iran bilang nggak, saya nggak mau datang. Nah, coba berani kayak begitu kan? Artinya benar dia menang atau tidak? Jangankan kita yang bertanya di sini, rakyat di Amerika Serikat, Kongres terutama dari Partai Demokrat itu juga mempertanyakan, ini kita udah menang beneran nggak sih? Ya, katanya sudah istilahnya obliterated atau dihilangkan sama sekali. Tapi kok masih ada gitu kan? Dan kamu mau berunding. Bahkan Iran kemudian lewat AI Ligo-nya itu mengatakan, dia berunding sama dia sendiri kali. Betul ya. Nah, ini dia. Oke. Tapi yang satu hal yang ingin saya tanyakan pada Prof juga, karena ini mungkin di bidangnya Prof hukum internasional adalah ketika ada satu pemimpin negara dan negara tertentu, misalnya kita sebut aja kemarin ada Venezuela, lalu ada Iran, yang pemimpinnya ini secara fisik ini dihabisi, apakah itu kemudian akan mengurangi kekuatan dari negara itu sendiri, atau malah nanti akan diganti dan sebagainya? Itu bergantung daripada rakyatnya. Ya, misalnya saya ambil contoh Venezuela. Kalau Venezuela diserang oleh Amerika Serikat dan disambut oleh rakyatnya, iya. Tapi kalau di Iran enggak. Iran diserang, Ali Khamenei berhasil ditewaskan dalam serangan, diganti kemudian oleh Mujtaba. Pertanyaannya, rakyat Iran di Iran itu senang atau tidak? Kalau rakyat Iran yang diaspora, mereka menyambut, ya kan? Tapi yang penting kan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri tidak disambut, artinya apa? Ya mereka melakukan perlawanan. Bahkan pada waktu Trump mengancam bahwa pokoknya pembangkit listrik Iran akan saya habisi. Jembatan-jembatan di Iran saya akan habisi. Rakyat langsung turun. Menggitari pembangkit listrik, berada di jembatan-jembatan. Ya, mereka mengatakan, oke, kamu boleh serang, tapi kami akan menghadapinya. Rakyat yang menghadapinya, bukan militernya, bukan pemerintahnya, ya rakyat. Itu kalau di Indonesia itu namanya Sishan Kamrata. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi kalau misalnya kita ini mau diserang, kita harus tetap. Ini bicara kedaulatan. Hari ini kita boleh bisa berbeda pendapat soal MBG, berbeda pendapat soal Koperasi Merah Putih, masuk tidaknya ke BOP. Tapi kalau sudah kedaulatan yang menjadi taruhan, kita harus bersatu. Itu kalau kita mau menghadapi serangan dari pihak luar. Tapi kalau misalnya kita bilang, alhamdulillah, datang aja. Ya kan? Kita nggak tahu posisi kita kan gimana. Ya, kita nggak tahu kalau posisi kita ya. Sekarang ini udah nggak usah kita bahas.
itu bukan keahlian saya lagi. Iya. Tapi kan tadi pertanyaannya Iya, betul. itu Ya, adalah bagaimana nih kalau Jika, misalnya di ya, Iran gitu ya, betul. mereka menyambut atau justru melakukan perlawanan. Iya. Nah, ternyata mereka melakukan perlawanan. Meskipun Trump sudah mengatakan kepada rakyatnya, rakyat Iran, dia bilang, udah kamu lawan. Ya. Bahkan dikasih senjata, tapi senjata itu waktu dikasih, bukannya dikasih ke rakyat yang melawan pemerintahnya untuk menggunakan, malah diselewengkan oleh brokernya atau siapa gitu kan. Trump marah juga dia. Nah, terus kemudian dia juga mengatakan kepada anggota pasukan ini, pasukan Islam Iran ini, ya, dia bilang bahwa udah kamu membelot, ya, bagian-bagian pokoknya kamu yang ada di sana membelot, kamu turunkan pemerintahan Iran, nanti kamu dapat imunitas. Kita tidak akan menuntut kamu dan lain sebagainya. Tapi buktinya nggak ada yang mau. Kalaupun ada, ya diselesaikan mungkin, ya minoritas. Tapi kalau misalnya yang banyak itu kan kayak kasus Irak. Irak itu atau Libya itu rakyatnya dulu yang muncul, ya baru nanti tentara Amerika yang masuk. Nah, Amerika sampai hari ini dia kan nggak pernah mengirim pasukan darat. Itu dia. Iya, kalau pasukannya cuma menyerang dari udara lewat rudal gitu ya, bahkan sekarang ada laut lah, tapi marinir untuk memblokade, nggak signifikan. Yang signifikan kalau dalam perang itu pasukan darat harus turun dan kemudian dia ya menangkap pemimpinnya, kemudian merubah aturannya. Kayak misalnya Jepang, 2 bom atom selesai kan, kemudian Douglas MacArthur masuk, ya, dan Douglas itu bisa mengatakan, kamu, ya, Kaisar nggak punya peran lagi, cuman peran simbolis. Konstitusi Jepang rubah begini. Itu pasukan darat. Kira-kira kenapa mereka nggak kirim pasukan darat di Iran? Ya, karena menurut saya ya, Trump itu khawatir bahwa kalau dia kirim pasukan darat, itu pasti butuh banyak. Dan itu akan diserang oleh Iran. Dan kalau misalnya banyak terbunuh, itu akan membuat approval rating dari Donald Trump ini akan turun. Dia kan khawatir juga, karena dia ini sebenarnya di dalam negeri, justru kalau kita lihat Amerika Serikat, di dalam negeri dia nggak dapat dukungan. Buktinya apa? Approval ratingnya turun. Dan ini kan Amerika akan ada midterm election bulan November. Nah, bulan November ini, midterm election ini untuk menentukan Kongres itu apakah akan dikuasai oleh Partai Republik seperti sekarang atau Demokrat. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah Partai Demokrat karena approval rating turun ya terhadap Trump. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka Trump itu bisa menghadapi impeachment karena Partai Demokrat sekarang kan sangat keras. Ya, betul. Terhadap Pete Hegseth, terhadap Menteri Luar Negeri, kalau misalnya ada Senate hearing gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya tanggal 29 April, ini seharusnya sudah 60 harinya Trump melakukan serangan. Setelah 60 hari ini, kalau dia mau melanjutkan, maka dia harus dapat persetujuan dari Kongres. Nah, ini ya saya lihat sih, kalau misalnya masih komposisinya adalah Partai Republik yang menguasai, ya pasti dia akan dapat approval. Ya. Walaupun Demokratnya udah banyak menyerang ya pernyataan-pernyataan, tapi apa yang disampaikan oleh para anggota Kongres dari Partai Demokrat itu sebenarnya mewakili rakyat Amerika Serikat. Ya, makanya saya katakan, sementara di Iran itu rakyatnya mendukung pemerintahnya, mereka mau bertahan. Di Amerika Serikat justru ya mereka tidak mendukung Trump. Bahkan harga-harga minyak yang tinggi BBM itu, dia bukan menyalahkan Iran, menyalahkan Trump. Ya kan? Kalau misalnya harganya tinggi, terus ini karena Iran menyerang mereka, ya pasti disalahkan Iran kan gitu. Ini enggak. Dan pintarnya Iran adalah posisi dia tidak akan menyerang. Ya, dia akan melakukan serangan balasan apabila diserang. Itu yang membuat Amerika sama Israel tuh berputar otak gimana gitu kan. Karena dia nggak mau kejadian tanggal 28 Februari kan waktu itu Israel duluan yang menyerang, terus kemudian Amerika yang menyerang. Dan itu berakibat pada dunia, bahkan negara-negara sekutu Amerika Serikat ketika diajak perang untuk membuka Selat Hormuz, pada nggak mau. Menolak semua. Menolak. Di Eropa. Iya. Kecuali kalau misalnya Iran yang melakukan serangan terlebih dahulu. Ya pastilah, wah ini Iran yang mau punya apa namanya ya nuklir dan ini
merusak perdamaian Oh, internasional. ya, Nah, sehingga apa? Mereka mau, ayo kita serang gitu. Ini kan nggak ada. nggak ada. Jadi sebenarnya kalau secara hukum internasional Amerika itu menyerang duluan, harusnya ada sanksi atau nggak itu? Harusnya ada sanksi. Karena pertama, di dalam konteks hukum internasional tidak dikenal preemptive strike. Pasal 51 Piagam PBB itu mengatakan bahwa negara punya hak untuk melakukan serangan untuk membela diri, self defense, ya baik individual maupun kolektif. Tapi di situ disebutkan when armed attacks occur. Occur itu terjadi. Nah ini kan Amerika waktu menyerang itu nggak pernah dia diserang. Israel juga pernah diserang. Artinya dia bilang preemptif. Itu menurut saya udah melanggar. Karena itu melanggar apa? Pasal 2 ayat 4 Piagam. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB itu mengatakan bahwa setiap negara ya punya kewajiban untuk menahan diri melakukan ancaman serangan atau serangan terhadap teritorial wilayah negara lain. Jadi itu jelas bahwa ini yang dilakukan adalah sebenarnya perang agresi. Pasal 2 ayat 4 ini ingin supaya negara itu tidak melakukan perang agresi. Tapi kalau misalnya ada perang agresi, maka pasal 51 itu yang digunakan oleh Iran. Saya diserang, maka saya menyerang balik, ya. Nah, dan Iran sudah menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB, karena prosedurnya harus disampaikan ke Dewan Keamanan PBB. Tapi Dewan Keamanan PBB nggak mengutuk, karena apa? Pasti diveto sama Amerika, kan gitu. Amerika salah satu pemegang hak itu. Hak veto, betul. Karena kalau kita lihat juga, tadi Prof menyampaikan bahwa negara-negara sekutu Amerika itu kan agak keberatan dan menolak. Itu kan salah satunya juga, misalnya kita lihat Prancis. Iya. Dan movement Presiden Trump ini mungkin sedikit tidak diduga oleh orang banyak mungkin. Wah, jangankan orang banyak, birokratnya sendiri kaget-kaget. Ya, kalau misalnya dapat arahan Trump itu dari mana? Bukan apa yang disampaikan Trump dalam sidang kabinet dan lain sebagainya, tapi dari sosial medianya, social truth-nya itu. Ya kan, lihat maunya kayak begini. Dan kita nggak tahu. Jangan-jangan dipengaruhi mimpi semalam gitu ya. Mimpinya apa? Besok-besok buat ini kayak gini. Oh iya. Karena saya cukup kaget ketika dia mengirimkan chat dengan Macron itu loh. Itu sebenarnya kan private begitu ya. Tapi ternyata bisa dia tampilkan secara publik itu di media sosial. Ya itulah Trump. Dan banyak orang yang tidak bisa menebak. Dan ya karakter seperti ini apa pantas menjadi seorang presiden. Bahkan menjadi seorang presiden dari negara yang adidaya. Yang dia bisa menyebut negara-negara itu, merendahkan negara-negara ya sembarangan. Saya terus terang waktu pertemuan BOP pertama di Washington DC, marah sama Trump itu gara-gara apa? Dia kasih yang namanya map itu ke presiden. Ini 280 juta rakyat, saya bilang. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Iya, merendahkan presiden kita. Ya kan, marah saya terus terang. Ya. Kalau saya lihat Iran kayak begini, ya pantas saja saya bilang. Kalau misalnya Iran mampu bertahan, maka saya bilang Amerika Serikat di bawah Trump itu sekarang kena batu. Dengan adanya Iran yang melawan. Dan kita Indonesia harusnya melakukan hal yang sama. Ini buktinya ART Malaysia, ya kan dia udah nanda tangani juga, tapi belum sampai ratifikasi. Dia ambil kesempatan karena di Mahkamah Agung Amerika Serikat ya dikatakan bahwa Trump itu ketika mengenakan tarif secara unilateral yang tinggi-tinggi, itu nggak boleh, itu ilegal itu. Ya, karena harusnya dapat dulu delegasi dari Kongres. Itu sama Malaysia dimanfaatkan. Tapi kalau kita kok enggak gitu loh. Iya sih. Itu yang menjadi pertanyaan juga mungkin ya, kenapa movementnya berbeda dan sebagainya. Saya nggak tahu lah kalau misalnya ada hanky-panky di belakang atau misalnya ada deal-deal belakang yang saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita ini kan negara besar ya, harusnya pemimpin kita juga tahu. Jangan kemudian dipermainkan lah kedaulatan ini. Nah, terakhir Prof, ini mengenai yang tadi Prof sudah sampaikan, yaitu BOP, Board of Peace. Nah, ini kan kita bergabung di dalamnya. Pertama, menurut Prof, tepatkah langkah untuk bergabung itu? Tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa, Prof? 3 hal esensial. Pertama adalah BOP yang dibentuk piagamnya oleh pemerintahan Trump ternyata tidak seperti yang divisikan dalam resolusi 2803 resolusi Dewan Keamanan ya. Karena
Di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, coba lihat di pasal 2-nya, dikatakan mereka menyambut baik hadirnya BOP, tapi 3 syarat nih. Pertama, sebagai transitional administration, Oke. pemerintahan sementara. Transisi, ya. Kedua, dia memiliki memang international capacity, jadi bisa melakukan hubungan dengan ya subjek-subjek hukum internasional lainnya. Dan yang ketiga, ini dikaitkan dengan reconstruction dari Gaza. Oke. Sementara kalau kita lihat nih di dalam piagamnya BOP, ternyata apa? Wah, ini tidak hanya untuk Gaza. Ini bukan transition administration, ya. Dan ini merupakan international organization, bukan memiliki international capacity, ya. Ya. Jadi Bapak Presiden itu masih menganggap BOP itu resolusi 2803, bukan yang seperti sekarang. Ini yang saya marah sama pembantu-pembantu Bapak Presiden. Kenapa tidak memberitahu kepada Bapak Itu Presiden? dia. Mana peran dari pembantu-pembantunya ini? Ya, menteri lah segala macam-macam. Sampaikan, Bapak Presiden, mohon maaf, ini begini Bapak Presiden. Ya. Sehingga sekarang ini, selain kita sudah anggota, Bapak Presiden sudah mengatakan, kita akan masukkan itu 1 miliar US dollar. 17 triliun. Yang sebagai syarat itu ya. Bukan syarat sih sebenarnya. yang- Itu boleh kalau boleh- kita mau jadi permanent member. Anggota tetap ya. Anggota tetap. Oh, iya, iya. Kalau misalnya sekarang kan nggak Belum, bayar juga nggak sekarang. apa-apa. Tapi sekarang saya lihat di media ya, Bapak Presiden udah mau mengatakan, ini mana nih pembantu-pembantunya? Iya, iya. Nggak bisa memberikan masukan yang baik. Yang tepat. Ya, Bapak Presiden tuh hebat loh, bagus, saya bangga sama Bapak Presiden kita, memikirkan rakyat dan sebagainya. Tetapi jangan kemudian semua ditaruh di pundaknya Bapak Presiden. Ini para menteri ngapain aja sebenarnya? Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, kenapa saya nggak setuju? Karena di dalam sistem BOP ini ada yang namanya chairman. Terus kemudian ada yang namanya kepala negara, kepala pemerintahan. Ya. Dari anggota dari BOP. Nah, chairman itu siapa? Donald Trump. Ya. Coba lihat pasal 3. Betul. Dan kemudian Trump itu juga sebagai wakil dari Amerika Serikat sebagai presiden. Presidennya. Nanti kan ada anggota-anggota lain kan begitu. Nah, dalam pengambilan keputusan memang bagus dibilang bahwa satu negara satu suara. Dan kemudian putusannya itu harus simple majority lah, ya. Nanti jadi putusan. Tapi ada berikutnya. Ya, satu negara satu suara, simple majority yang hadir dan punya hak suara. Tapi ada koma. Sepanjang disetujui oleh chairman. Nah, saya bilang, ini nggak salah, saya bilang nih. Masa kita nih, sebagai sebuah negara yang punya kedaulatan, mau tunduk sama namanya Donald J. Trump sebagai chairman. Itu yang saya katakan tadi, bahwa Trump ini ingin membangun kekaisaran. Ya. Ini Amerika Serikat, ya sekarang masih presidennya adalah Trump. Ya. Kalau misalnya partainya sudah berganti ya, bukan Republik lagi, tapi Partai Demokrat presidennya, saya yakin mereka bilang, ngapain nih ya BOP-an kayak gini kan. Brengsek ini si Trump ini kan. Nah, ini yang saya katakan, ini para menterinya ini apa nggak pernah berpikir, melihat, menyampaikan kepada Bapak Presiden. Ya kan? Ini loh Pak Presiden, bahkan ya semua itu didominasi yang namanya chairman itu. Termasuk juga pembubaran tergantung pada chairman. Ya. Lihat tuh pasal 11. Pemilihan chairman baru juga kata. Pemilihan chairman, anggota baru masuk, bisa masuk diterima, bisa ditendang oleh siapa? Chairman. Kan Kanada masuk. Tiba-tiba Perdana Menteri kami membuat speech di Davos yang membuat Trump marah. Saya keluarkan. Ya kan? Ini gimana nih organisasi internasional seperti ini? Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya setelah pelajari, waktu BOP ditandatangani di Davos, itu dikasih waktu kepada Jared Kushner untuk memaparkan Gaza ke depan. Ya. Dan di situ disebutkan, Gaza nanti akan kita bangun dan sebagainya. Intinya Gaza akan dibuat Dubai dalam waktu 10 tahun. Nanti investasi ada return of investment dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya Gaza sudah
seperti Dubai, rakyat Palestina di mana nih? Nah, itu dia tuh Iya kan? pertanyaan. Lalu kemudian apakah rakyat Palestina bisa membeli nih apartemen yang mewah ini Ya, dan lain sebagainya? Ya, kalau mereka nggak bisa beli, pertanyaan saya akan ditawarkan siapa? Jangan-jangan ditawarkan ke warga Israel, Israel. Nah, itu dia. ya kan? Ya. Dan kemudian warga Israel dapat subsidi dari pemerintahnya. Itu lebih parah lagi. Nah, dan kita harus tahu pada waktu kira-kira 3 bulan yang lalu itu ada undang-undang yang disetujui oleh parlemen Israel Ya. yang intinya bahwa tepi barat yang secara internasional itu sudah dijadikan cagar lah gitu Ya. untuk orang Palestina karena itu tanahnya Palestina. Palestina. Itu sekarang boleh dibeli tanah itu oleh warga Israel. Nah kalau sekarang warga Israel yang mampu membeli dan rakyat Palestina dia nggak ada pekerjaan dan lain sebagainya, satu-satunya jalan kan dia menjual. Itu lama-lama itu yang namanya tanah Palestina hilang semua. Ini kan masalah mengenai masalah tanah sebenarnya. Dan apa yang membuat 10 tahun kemudian ya Israel tidak mempunyai undang-undang yang diberlakukan di tepi barat di Gaza. Maka saya katakan, wah ini sih hengki-pengkinya Jared Kushner, Steve Witkoff ini. Ya, dengan adanya BOP. Jadi kalau misalnya ada keinginan Bapak Presiden bahwa oh kita akan menjadi kuda Trojan, kita akan merubah kebijakan di BOP sehingga berpihak. Toh kita ini kan mayoritas negara Islam. Ya memang mayoritas, misalnya negara Islam dan penduduk Islam, Israel cuma satu. Ya kan? Tapi kalau misalnya keputusan ditentukan oleh yang namanya chairman ini kira-kira berpihak ke sini yang banyak ini atau yang ke sini nih Israel. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, terus kemudian ada ide Jared Kushner kayak begini. Ujungnya adalah BOP itu dimanfaatkan oleh Israel untuk melanggengkan kekuasaannya di Gaza. Membuat Gaza itu jadi bagian dari Israel. Kalau sudah seperti itu, pertanyaan saya, apakah ini sesuai dengan pembukaan paragraf pertama dari Undang-Undang Dasar 45? Bahwa yang namanya penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Itu saja. Maka saya katakan, tolak. Tapi kalau misalnya Presiden sudah mengambil keputusan, ya kita bayar dan saya sudah. Saya bukan oposisi, tapi sebagai seorang akademisi, saya akan menyuarakan. Ya, berdasarkan data-data akademis, penelitian saya. Ya, mungkin Bapak Presiden punya hal lain sehingga keputusannya adalah ya sudah kita tetap dan kita harus membayar yang 1 miliar US dollar supaya kita menjadi permanent member. Ya, saya ya terserah. Saya sih rasa itu itu hal yang penting untuk bahwa rekonstruksi Gaza betul akan dibuat seperti Dubai dan sebagainya. Tapi pertanyaan mungkin itu apakah rakyat Palestina mampu atau tidak untuk itu kan? Betul. Dan kita udah tahu kok sejak Trump itu terpilih sebelum jadi presiden itu kan dia sudah mengirim Steve Witkoff ke Timur Tengah. Dan Steve Witkoff kan kita mengatakan bahwa gini, Gaza akan direkonstruksi. Oleh karena itu 2 juta rakyat Palestina keluar. Nanti biar silahkan negara-negara Islam yang menerima. Dari awalnya masyarakat itu, wah alhamdulillah, nggak apa-apa kita terima. Dalam hati saya gimana kita terima? Ini kan upaya untuk menggeser rakyat Palestina dan kemudian dikuasai oleh Israel. Saya bilang ini kok aneh kan ini masalah tanah ini sebenarnya kan bukan masalah agama ini. Nah itu terus kemudian ada lagi rencana dari Israel juga ini. Udah yang luka-luka di Palestina 1.000 orang, 2.000 orang dikeluarkan. Dan waktu itu ada 5 negara yang sudah oke, termasuk salah satunya Indonesia. Oh ya, 1.000, 2.000 orang yang luka itu kan nggak mungkin sendirian mereka luka berangkat ke sana. Pasti didampingi 2 orang, 3 orang. Kalau 2-3 orang kali misalnya 1.000 aja, ya kan berarti ada 3.000 orang plus 1.000, 4.000. 4.000 sekali jalan 5 negara 20.000. Kalau misalnya bulan berikutnya ada lagi, tambah lagi 2. Lama-lama habis di situ. Betul. Sekarang pakai BOP lagi. Aduh, saya bilang ini gimana? Sebenarnya senjata sebenarnya. Iya. Baiklah. Oke, terima kasih Prof. Dan terakhir, mungkin ada harapan nggak ke depannya nih untuk dunia kita seperti apa? Apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti apa sih yang harusnya dipertimbangkan dan diambil untuk menghadapi situasi seperti ini ke depannya? Ya, saya berharap begini. Bapak Presiden, kita punya presiden yang sangat luar biasa.
ya, sangat visioner, ya, sangat memikirkan rakyat. Tetapi Bapak Presiden harus dikelilingi oleh orang-orang yang bukan sekedar yes man. Mereka-mereka yang mampu memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden tahu betul, ya, kebijakan luar negeri kita seperti apa, menghadapi geopolitik yang sangat dinamis dan banyak hal-hal yang katakanlah di luar nalar, ya. Tetapi kan kita bisa membaca itu semua. Nah, jadi saya berharap bahwa 280 juta di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini kita selamat, ya. Dan itu semua bergantung pada siapa? Kepada orang-orang di sekitar, tergantung para menteri, ya, yang bisa memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Baik, terima kasih banyak Prof. Hikmat Terima kasih, Tom. atas waktunya, atas kesempatannya, dan di podcast Sowan ini, namanya podcast Sowan, Pak. Sowan, ya. Kita datang ke... Oh iya, iya. Orang Timur tapi pakai bahasa Jawa. Tapi bagus itu kan Indonesia, Arab. Siap, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Ya.